Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, semua kita dalam keadaan sehat dan panjang umur ya. Amin. Kali ini kita akan membahas cerita dan video serial Balika Padu, yang tentunya cerita dan videonya yang semakin seru saja guys. Tak perlu kita banyak basa-basi, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Dimulai dari sewaktu Gauri dan Jagdis yang akan hendak untuk pergi ke kampus. Lalu ibu kos bertanya kepada Gauri, kenapa Gauri tidak memakai kalung pernikahannya. Lalu Jagdis pun untuk menjelaskannya kepada ibu kos tersebut, jika mahasiswa di kampus dilarang untuk memakai kalung. Setelah itu ibu kos berkata dengan mereka, jika itu larangan yang sangat aneh di kampusmu. Setelah itu Gauri berkata, karena aku belum menjadi dokter, maka aku dilarang untuk memakai kalung tersebut. Keesokan harinya terlihat Puli yang datang ke rumah Kalyani yang untuk bertemu dengan Anandi. Setelah itu Kalyani untuk menawarkan makanan kepada Puli. Lalu Puli berkata, jika nenek Kalyani baru pertama kali yang untuk menawarkan makanan dengan dirinya. Namun nenek jangan takut, tidak aku makan makanan dari nenek sebelum aku pergi. Setelah itu Puli pun langsung menemui Anandi yang berada di kamarnya. Anandi yang merasa menekan beban pikiran itu, lalu Anandi melihat kedatangan Puli di hadapannya, sehingga Puli dan Anandi berpelukan dan Puli untuk menceritakan tentang keluarganya. Lalu Puli berkata jika suaminya yang sangat baik, sehingga Puli tidak merasa lagi kesepian. Adegan selanjutnya Anandi yang terlihat sedang di dapur yang sedang memasak. Tiba-tiba terlihat Anandi merasakan kepalanya pusing. Lalu Anandi terjatuh dan pingsan, sehingga semua keluarga Anandi pun panik dan untuk menyuruh dokter untuk memeriksa keadaan Anandi. Setelah itu dokter pun datang dan untuk memeriksa kesehatan Anandi. Setelah itu dokter berkata jika Anandi menghidap penyakit asam urat, maka dari itu perut Anandi sering kambuh dan sakit. Lalu Sumitra pun merasa takut jika Anandi kenapa-napa, sehingga Sumitra untuk menyuruh Anandi agar Anandi untuk beristirahat. Oke sahabat Balika Padu, sebelum kita lanjut ke adegan selanjutnya, mari kita tekan dulu tombol subscribe-nya dan injak-injak lonceng notifikasinya, agar kita semua lebih nyaman dengan video dan alur ceritanya dari channel kami. Tonton videonya sampai selesai agar channel ini semakin berkembang. Adegan selanjutnya sewaktu Anandi yang sedang tidur, tak lama itu Anandi pun terbangun karena perutnya merasa sakit. Lalu Anandi minum segelas air dan ia mencoba untuk tidur kembali. Di sisi lain Puli terlihat merasa bahagia sekali jika dia dan suaminya telah melewati malam bulan madunya. Di sisi lain sewaktu Anandi yang sedang menyiapkan sarapan, lalu Gehna bertanya kepada Anandi, apakah fisik Anandi baik-baik saja? Karena Gehna melihat dari raut wajah Anandi sedikit pucat. Setelah itu Anandi berkata jika semalam ia tidak bisa tidur karena perutnya merasa sakit. Sehingga Sumitra yang mendengar Anandi berkata, lalu Sumitra untuk mengajak Anandi periksa ke dokter. Akan tetapi Anandi menolaknya dan Anandi berkata jika dirinya dalam keadaan baik-baik saja ibu, dan ibu tak perlu cemas dengan keadaan diriku. Lalu Anandi pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Sewaktu Anandi telah pergi, lalu Gehna berkata pada Sumitra, mungkin bisa saja Anandi makan tidak teratur. Mungkin dia merasa berat dengan perpisahan dengan hidupnya. Setelah itu Gehna yang untuk Sumitra berbicara dengan Byron tentang kondisi Anandi saat ini. Keesokan harinya terlihat Jagdis yang tinggal bersama Gauri. Kemudian Jagdis mendapat telepon dari Byron. Setelah itu Byron berkata jika saat ini Anandi merasa kesepian. Setelah itu Jagdis pun berbohong dengan Byron jika dirinya belum dapat tempat tinggal yang lebih nyaman. Aku sudah berusaha untuk mencari tempat yang layak dan aku akan memberi kabar jika aku telah menemukannya. Setelah itu Byron pun untuk mematikan handphonenya. Byron berkata kepada Sumitra jika dirinya merasa sedih karena Jagdis terlalu sibuk di kota. Bahkan dia lupa untuk memberi kabar kepada dirinya. Bahkan setiap aku menanyai kabar dirinya, namun Jagdis selalu berkata jika dirinya sedang sibuk. Setelah itu sewaktu Jagdis dan Gauri yang akan pergi ke kampus dan untuk berpamitan dengan ibu kos. Lalu ibu kos bertanya dengan memanggil mereka berdua, kenapa Gauri tidak memakai kalung pernikahan?
dan tidak memakai sindur di rambutnya. Setelah itu ibu kos langsung mengambilkan sindur dan untuk menyuruh Jagdish untuk memasangkan sindur di rambut Gauri. Lalu Jagdish pun dengan terpaksanya jika ia takut kebohongannya terbongkar. Dengan ibu kos dengan berat hati, Jagdish pun langsung memasangkan sindur itu di rambut Gauri. Setelah itu Gauri yang tidak nyaman lagi untuk tinggal di rumah itu, lalu Gauri untuk mengajak Jagdish untuk berhati-hati dengan kebohongan mereka berdua. Di sisi lain, sewaktu Ibu Puli yang sedang memasak di dapur, lalu Puli pun datang dan untuk membantu ibu mertua. Namun Ibu Puli untuk melarang Puli agar Puli tidak untuk membantu ibu mertuanya. Lalu Ibu Puli berkata jika dia akan menyiapkan makanan untuk Puli. Lalu ibu mertua Puli meminta dengan Puli agar Puli cepat untuk memberi dirinya cucu. Di sisi lain, sewaktu Kalyani bersama yang lainnya, lalu Kalyani berkata kepada Byron agar Byron untuk membantu Jagdish mencari tempat tinggal di kota Bombay. Agar Anandi Jagdish tinggal bersama, mungkin itulah cara satu-satunya agar Anandi cepat sembuh. Sewaktu Jagdish dan Gauri sedang makan bersama, lalu Byron menelpon Jagdish. Byron berkata jika dirinya dan Anandi esok hari mereka akan pergi ke kota Bombay. Jagdish yang mendengar mereka akan datang ke kota Bombay, maka Jagdish tetap saja untuk berbohong dengan ayahnya. Lalu Jagdish berkata karena dirinya belum menemukan tempat yang pas untuk dirinya. Setelah itu Byron berkata jika Anandi saat ini keadaannya sedang sakit. Setelah itu Jagdish pun berkata jika Anandi sangat ceroboh dengan segala hal dengan dirinya. Adegan selanjutnya sewaktu Anandi yang sedang di kamar, lalu Anandi merasakan perutnya sakit dan mual-mual sehingga Anandi berlari ke dalam kamar kecil. Setelah itu Anandi pun tak tahan dengan perutnya yang merasa mual itu, lalu Anandi muntah-muntah. Sewaktu Anandi sedang di tempat tidurnya dan menahan rasa sakit, lalu Nandu pun datang dan meminta dengan Anandi agar Anandi menemaninya untuk belajar. Setelah itu Anandi nampaknya ia yang sedang merasa perutnya sakit dan wajahnya yang penuh keringat. Lalu Anandi untuk menyuruh Nandu memanggil ibu dan ayahnya. Namun Nandu pun pergi dan berlari untuk memanggil ibu ayahnya. Setelah itu mereka pun datang dan membawa Anandi ke tempat tidurnya. Setelah itu Sumitra pun untuk mengoleskan minyak angin ke perut Anandi. Tak lama itu Anandi pun tertidur di pangkuan Sumitra. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dan video dari kami. Tonton dan dukung terus ya di video selanjutnya dengan cara tekan tombol subscribe dan injak-injak lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa ya, like, komen, share videonya agar teman-teman tahu video terbaru dari channel kami. Oke, sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.